warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ilham Maulana, dengan NIM 2404020003. Saya Nailia Malia dengan 3 digit NIM terakhir 004. Saya Nisa Mutiara Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 006. Saya Rizky Cita dengan NIM 2404020008. Saya Dewi Yona Prisiti Oktaviani dengan NIM 2404020042. Di sini kami akan menampilkan video mengenai pembuatan produk kewirausahaan kami, yaitu puding. Selamat menyaksikan. Siapkan bahan-bahan. Yang pertama ada Nutrijel, susu bubuk putih, bubuk rasa mangga, fla instan, gula pasir. Di sini kita akan membuat puding mangga. Untuk bahan-bahannya, kita akan memasukkan 2 saset Nutrijel mangga, 2 saset susu bubuk, dan gula pasir sesuai selera. Di sini kita menambahkan pop ice agar rasa mangga lebih kuat. Gula pasir secukupnya ya, jangan terlalu manis. Kemudian, aduk semua bahan yang telah kita masukkan tadi agar tidak menggumpal. Kemudian setelah semua bahan dirasa sudah tercampur rata atau tidak menggumpal, tambahkan sedikit demi sedikit air, yaitu sekitar 400 ml. Kemudian panaskan di atas api sedang sambil diaduk hingga mendidih. Aduk terus sampai tidak ada yang menggumpal ya. Setelah mendidih seperti ini dan larutan terlihat bening, kemudian matikan api dan tuang adonan ke dalam cetakan puding. Diamkan hingga uap panas hilang, lalu simpan di lemari es hingga mengeras. Untuk membuat fla, kita panaskan 200 ml air, kemudian larutkan bubuk fla dengan 200 ml air panas tersebut. Aduk terus sampai tidak ada fla yang menggumpal.
kita akan membuat puding mangga, maka topping yang akan kita gunakan yaitu buah mangga. Maka kupas mangga sampai bersih. Setelah mengupas mangga, kemudian cuci mangga tersebut hingga bersih. Kemudian mangga dipotong dadu. Setelah puding mengeras, siram puding dengan fla. Kemudian hiasi dengan potongan buah mangga segar agar tampilannya lebih menarik. Puding mangga siap disajikan. Berikut merupakan dokumentasi dalam pembuatan laporan. Kalau kita lihat di era sekarang, itu mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul dalam akademik, melainkan juga perlu kreativitas dan kemampuan berwirausaha. Jadi tidak hanya untuk fokus ke akademik, tetapi juga butuh skill tambahan, yaitu pada bidang kewirausahaan. Kemudian untuk selanjutnya, alasan lain yang menjadi latar belakang dari usaha kami, yaitu karena mahasiswa itu memiliki kebiasaan tugas sambil nyambi makanan atau cemilan. Kondisi ini mendorong kami untuk mengembangkan usaha kecil yang tidak hanya bernilai jual, tetapi juga mudah diterima oleh konsumen kampus, terutama dari kalangan mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa ini juga sering membutuhkan cemilan manis yang praktis namun tetap segar. Tetapi sebagian besar jajanan di sekitar kampus itu terlalu manis atau kurang sehat. Oleh karena itu, Delikap ini hadir sebagai alternatif cemilan berupa puding buah dalam cup yang lembut, segar, dan dibuat menggunakan bahan alami seperti susu dan buah segar. Berikut merupakan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh kelompok 1. Pada PO pertama yaitu tanggal 24 Oktober 2025 terjual 35 cup. PO kedua 1 November 2025 terjual 50 cup. PO ketiga 7 November terjual 50 cup. Dan PO terakhir PO 4 12 November terjual 30 cup. Selanjutnya di sini ada analisis keuangan. Untuk pengeluaran PO pertama itu sebanyak 66.660 dengan jumlah terjual 35 dan total pendapatan sebesar 175.000. Selanjutnya untuk PO kedua, kami menghabiskan uang sebesar 84.440 dan mendapatkan pendapatan sebesar 250.000. Untuk PO ketiga, kami mengeluarkan uang sebanyak 84.440 dengan total pendapatan sebesar 250. Dan untuk PO terakhir atau PO keempat, kami mengeluarkan uang sebesar 66.660 dengan total pendapatan sebesar 150.000. Di sini untuk hasil keuntungan penjualan, untuk PO 1 kami menghasilkan laba 108.400, PO 2 dengan laba 165.600, PO ketiga 165.600, dan PO terakhir 83.000, sehingga total laba yang kami dapatkan adalah 523. Kelompok kami telah mempublikasikan 4 pamflet, di mana PO pertama kita menjual varian strawberry, di PO kedua kita menjual varian mangga dan strawberry, di PO ketiga kita menjual varian mangga dan strawberry, dan di PO keempat kita menjual varian coklat. Melalui pengembangan usaha Delikap, kami menjadi belajar bahwa membangun usaha tidak cukup hanya dari ide saja. Harus diawali dengan riset pasar, lalu perencanaan, dan kerjasama tim yang solid. Mulai dari proses wawancara, produksi, hingga ke pengemasan, lalu pemasaran, kami benar-benar merasakan bagaimana mengelola biaya, waktu, dan tanggung jawab secara nyata. Pengalaman ini membentuk pola pikir kami agar lebih disiplin, bertanggung jawab, realistis, dan mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Kami berharap Delikap tidak hanya berhenti sebagai proyek pembelajaran, tetapi dapat dikembangkan dengan perencanaan yang lebih matang, terutama dalam hal kualitas produk, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.